Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Paulina, NIM 190 210 204 292 dari kelas D PGSD Universitas Jember. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang bidang miring. Tujuan untuk melakukan praktikum ini yang pertama, mengetahui prinsip kerja bidang miring. Yang kedua, menentukan keuntungan mekanisme bidang miring. Yang ketiga, menjelaskan keuntungan dan kerugian penggunaan pada bidang miring. Yang keempat, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan pada bidang miring. Lanjut saja pada percobaan. Pada percobaan ini, alat dan bahannya ada bidang miring, ada penggaris, ada busur, selacap begas bisa digantikan dengan karet gelang, ada balok kayu, beban pertama, beban kedua, kemudian timbangan. Langkah pertama, kita mengukur beban balok kayu. Beban pertama, jangan lupa tulis di hasil pengamatan. Kemudian beban 2, ditulis di tabel pengamatan juga. Langkah selanjutnya yaitu mengukur panjang lintasan, kemudian ditulis di tabel pengamatan. Kemudian tinggi bidang miring, kemudian tulis di tabel pengamatan. Kemudian kita ukur sudutnya, kita tulis di tabel pengamatan. Langkah selanjutnya yaitu mengikat balok kayu dengan karet hingga seperti ini. Kemudian kita lewati tanpa beban. Kemudian kita lewati tanpa beban miring. Setelah itu kita ukur panjang karetnya. Jangan lupa tulis di tabel pengamatan. Kemudian kita menggunakan tinggi yang berbeda seperti ini. Jangan lupa diukur kembali tingginya. Kita lalui tanpa bidang miring. Kemudian tulis di tabel pengamatan. Tinggi selanjutnya kita seperti ini. Jangan lupa ukur kembali tingginya. Kita lewati tanpa beban miring. Kita ukur panjang karetnya. Langkah selanjutnya, beban pertama kita lakukan dengan menggunakan beban miring. Tulis panjang karetnya, kita ukur. Kemudian ditulis hasilnya. Kemudian kita menggunakan tinggi seperti ini. Jangan lupa diukur kembali. Kemudian kita lakukan menggunakan beban miring. Kita ukur panjang karetnya.
Jangan lupa tulis di tabel pengamatan. Kemudian menggunakan tinggi seperti ini. Jangan lupa ukur tingginya. Kemudian kita lakukan menggunakan beban miring. Kita ukur panjang karetnya. Jangan lupa tulis di tabel pengamatan. Kemudian pada percobaan yang kedua, beban pertama dan beban kedua dijadikan satu. Setelah dijadikan satu, kita lewatkan tanpa beban miring. Jangan lupa ukur panjang karetnya. Kemudian tulis di tabel pengamatan. Kemudian dengan tinggi seperti ini, kita lewatkan tanpa beban miring. Jangan lupa kita ukur. Jangan lupa tulis di tabel pengamatan. Kemudian dengan tinggi seperti ini, kita lalui tanpa beban miring. Kemudian tulis panjang karetnya. Tulis di tabel pengamatan dengan beban miring. Jangan lupa ukur panjang karetnya. Kemudian tulis di hasil tabel pengamatan. Kemudian menggunakan tinggi seperti ini, kita lalui dengan menggunakan beban miring. Jangan lupa ukur kembali panjang karetnya. Kita tulis di hasil tabel pengamatan. Kemudian menggunakan tinggi seperti ini, kita lewati dengan menggunakan beban miring. Jangan lupa ukur karetnya, panjang karet, dan tulis di tabel pengamatan.